bagiku pendidikan itu nggak cuma belajar, tapi juga harus memiliki makna. Yang mana itu melakukan perubahan dan bergerak ke arah yang lebih baik. Pendidikan itu tanggung jawab bersama, tugas kita bersama. Kita bisa kolaborasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Halo, namaku Ajeng Satitya Yunitias, dipanggil Ajeng. Aku ibu dari 1 orang anak. Usia anakku 3,5 tahun. Saat ini aku stay at home mom atau ibu rumah tangga. Selain menjadi ibu rumah tangga, aku juga seorang freelancer di People Development Consultant. Saat ini masih sibuk juga ngurusin Sekoci atau Yayasan Sekolah Cinta Anak Indonesia. Awal mula berdirinya Sekoci itu tahun 2015. Sebelumnya memang aku bukan latar belakangnya bukan guru, bukan pendidikan, tapi punya passion untuk di dunia pendidikan gitu. Dan nggak tahu nih nyalurinnya gimana awalnya. Jadi beberapa kali ikut kegiatan-kegiatan, mau nyoba ikut kegiatan sosial, tapi bukan di Jakarta gitu. Sampai akhirnya aku mikir kalau berbuat baik kenapa harus jauh-jauh gitu. Mungkin di dekat-dekat kita juga ada orang-orang yang butuhin. Pas banget saat itu ada kerabat dekatku yang mendapat kata-kata kasar dari anak-anak jalanan di Jakarta Pusat. Dari situ aku langsung mikir, oh kayaknya bisa nih, menarik nih aku untuk turun jauh lebih dalam lagi ke anak-anak jalanan, ke anak-anak termarginalkan di Jakarta gitu. Waktu itu aku masih kos juga di Jakarta. Jadi aku mulai cari-cari, awalnya aku datengin sekolah-sekolah PAUD gitu, tapi karena aku bekerja jadi aku cuma bisa Sabtu Minggu gitu. Tapi kok mereka berbayar, jadi ini kayak bukan pasarku deh gitu, bukan tujuanku. Akhirnya aku cari-cari, ketemulah di kolong jembatan stasiun Cikini. Itu kalau tahu mungkin ada manusia-manusia gerobak. Nah di situ tuh banyak tuh anak-anak yang tinggal di situ gitu. Di awalnya aku datang ke situ, aku bilang aku mau ngajar. Tujuan awalnya sih simpel aja sih, aku pengen tahu kehidupan anak-anak termarginalkan atau anak-anak jalanan ataupun semacamnya itu kayak apa sih, segimana cruelnya gitu. Dan padahal mereka ini dilindungi sama undang-undang gitu kan, tapi mereka kurang disentuh gitu, kurang kasih sayang, kurang disentuh, dan akhirnya jangka panjangnya itu jadi rantai nggak putus gitu, kayak oh anak-anak jalanan itu pasti kasar, pasti nggak beres dan lain-lain gitu. Padahal aku pengen tahu sebenarnya kehidupannya kayak apa sih. Aku pengen banget memberikan akses pendidikan gitu ke mereka itu. Kalau jumlah murid hari pertama aku ngajar, yang pastinya nggak smooth juga gitu. Di awal itu nggak banyak yang datang. Awal ngajar itu ada 4 orang anak. Sekarang saat ini alhamdulillah ada 44 anak yang masuk ke data kami. Awalnya aku sendiri yang ngajar, terus aku cuma broadcast ke teman-teman kuliah, teman-teman kampus dulu gitu, ada yang mau ikutan nggak, sahabat-sahabat dekat. Akhirnya 8 orang pengajar gitu, terus lama-lama kita regenerasi, dan saat ini sih kalau pengajarnya itu udah 28 orang. Setelah itu sempat pindah karena nggak kondusif, karena di awal-awal ngajar itu sempat tidak langsung diterima ya pastinya ya. Terus orang tuanya mungkin anak-anaknya masih pengen nyari uang dulu, jualan tisu dan lain-lain gitu kan. Jadi aku datang ke sana, orang tuanya bakar sampah di sana, jadi memang kondisinya nggak kondusif gitu. Kita pindah ke taman, ada taman deket situ, pindah ke situ. Tapi kalau hujan balik lagi ke kolong stasiun Cikini itu, sampai ada RPTRA Gondang Dia, kita ngajuin proposal untuk ngelaksanain kegiatan kita di sana. Dan alhamdulillah kita dapat tempat yang lebih proper untuk belajar gitu sih. Sebenarnya dulu tuh di awal-awal sempat bagi-bagiin makanan kayak susu dulu gitu kan. Jadi sempat banyak, anak yang tadi dikit terus tiba-tiba banyak karena oh di akhirnya ada makanan nih gitu. Tapi akhirnya aku hilangin tuh makanan itu. Jadi pengen tahu sih sebenarnya seberapa banyak sih anak yang bener-bener datang pengen belajar gitu. Sempat jatuh, turun, terus banyak lagi
gitu. Jadi aku lihat berarti keinginannya mereka, antusiasme mereka untuk belajar itu banyak dan besar maksudku gitu. Antusiasme orang tua di awal sih masih agak sulit ya Mbak waktu di awal. Mereka nggak tahu mungkin manfaatnya apa gitu kan belajar gitu-gitu. Tapi makin kesini semuanya udah mulai berpikiran terbuka ya gitu. Itu juga yang akhirnya kita pengen ada program buat orang tuanya. Program parenting namanya Dermaga gitu kan. Harusnya 2020 ini kita jalanin tapi karena pandemi baru di 2021. Jadi rencana aku tuh ada namanya duduk bersama orang tua dan pengajar buat ngasih sesi parenting ke orang tuanya. Karena kita tahu nih ekosistem pendidikannya tuh harus jalan semua, nggak cuma kita dan sekolah dan anak, tapi orang tua juga terlibat. Jadi saat ini sih orang tuanya sangat antusias. Beberapa ada yang mungkin curhat, anak saya lagi begini, anak saya lagi begitu, semangat belajarnya turun, dan itu kita jadi sering komunikasi sih gitu. Sebelum pandemi, jadi kita tuh punya 3 program. 2 sih sahabat ini, 1 kita memang belum jalan. Yang pertama tuh mendarat, mendongeng dan belajar santai, yang itu tuh setiap hari Minggu jam 3 sampai jam 5, itu memang kegiatan mingguan kita. Kalau berlayar itu belajar dan jalan-jalan yuk rame-rame. Itu tuh kayak field trip gitu, jadi tetap nilainya harus ada nilai edukasinya gitu. Jadi jalan-jalan yang ke museum dan lain-lain. Nah, mendarat ini sebelum ada pandemi, sebelum COVID, pastinya kita mendarat belajar langsung di RPTRA Gondang Dia gitu. Tapi karena COVID ini, ya kita mau nggak mau merubah sistem kita gitu, yang tadinya nggak mungkin itu jadi mungkin. Sebulan awal kita sempat freeze, nggak ngelakuin apa-apa, sampai di 19 April kita mulai belajar lagi pakai online gitu. Online-nya gimana? Online-nya pakai WhatsApp. Jadi online-nya pakai WhatsApp, sistemnya adalah hari Minggu, tetap hari Minggu mereka belajar. Seneng banget ketika kita mau sampein kita mau belajar lagi, itu ada 24 anak di hari pertama kita ngajar di 19 April, saat pandemi, at least itu udah setengahnya ya Mbak dari 44. Jadi 24 anak itu hari Minggu ikut belajar sama kita dari jam 8 sampai jam 10 pagi itu absen dulu pakai WhatsApp. Absen, setelah itu dari jam 10 sampai jam 5 sore nanti mereka mengerjakan tugas yang sudah dibagi. Jadi ada perahu A, ada perahu B. A1, A2, B1, B2, dan itu masing-masing pengajar sudah ada yang bertanggung jawab di masing-masing kelas. Nanti dia akan ngasih soalnya di dalam WhatsApp, terus mereka kumpulin ke kakak pengajarnya. Tantangannya dari anak sendiri, waktu naik turun nih, tadinya banyak terus tiba-tiba sedikit, itu pasti naik turun ya gitu kan. Mungkin karena mereka ada keperluan harus cari uang gitu kan, jadi hari itu misalnya hujan nih, tiba-tiba dia nggak bisa datang karena ngojek payung gitu kan. Dari pengajarnya sendiri, relawan gitu, kita tahu ya Mbak kalau sistem volunteer ini kan pasti kan naik turun ya gitu kan. Gimana nih bisa bikin sustainable gitu, jadi regenerasinya juga gitu, terus karena nggak kita bayar gitu, nggak ada upahnya gitu. Halo, nama aku Andra. Aku ikut Skoci itu dari tahun 2016. Di Skoci ini biasanya aku mengajar, tapi aku kontribut juga untuk divisi kurikulumnya gitu. Ya, jadi aku sebenarnya udah bantuin Ajeng itu untuk nyusun pekerjaan, mengonsep kurikulumnya tuh mau seperti apa sih Skoci gitu. Anak jalanan ini kan nggak banyak yang sekolah, jadi kita harus bikin kurikulum yang pas untuk anak-anak yang tidak sekolah, tapi gimana supaya mereka bisa catch up sama dunia gitu. Kayak mungkin kayak ya at least bisa baca, bisa menulis gitu. Sesimpel itu doang sih sebenarnya gitu. Ajeng sih Skoci ya gitu. Kita sih taunya memang dari dulu ikonnya memang Ajeng gitu. Karena memang ibu-ibunya, adik-adiknya tuh dari dulu sebelum kenal kita gitu pasti taunya Ajeng. Terus kalau ada masalah gitu misalnya antara pengajar dan ibu-ibu atau adik-adik gitu, bagi mereka Kak Ajeng adalah angel gitu, alias malaikat. Itu kita udah tahu partnya masing-masing gitu. Kalau Kak Ajeng itu udah biarin aja dia tetap jadi malaikat di mata ibu-ibu gitu. Kedepannya mudah-mudahan ini benar-benar bisa jadi sekolah beneran gitu ya Mbak, karena ini kan saat ini menjadi
komunitas organisasi pendidikan gitu. Ini tuh aku pengen, cita-citanya tuh ini pengen jadi sekolah, betul sekolah yang bisa subsidi, misalnya subsidi silang gitu. Ini tetap jalan. Kenapa jadinya namanya juga yayasan yang tadinya Sekolah Kolong Cikini menjadi Yayasan Sekolah Cinta Indonesia. Harapannya tuh ini nggak cuma berfokus di Cikini doang gitu kan, tapi bisa di seluruh Indonesia gitu. Siapa yang pengen punya ide apa, kadang orang pengen ngajar ikut di Skoci tapi rumahnya jauh gitu ya, di mana Bandung atau apa, dia buat aja di sana gitu kan. Nanti kita bisa sharing juga, terus kita bisa bikin cabang lah di sana gitu. Buat adik-adik, jangan pernah lelah buat belajar, jangan pernah lelah untuk menjadi lebih baik. Kalian itu generasi penerus bangsa, kalian itu subjek pendidikan, jangan sampai jadi korban pendidikan. Temuin minat kalian, mau kalian apa, dan kejar terus cita-cita kalian. Untuk para pengajar, para penggerak pendidikan, apa yang udah kalian lakuin mudah-mudahan menjadi manfaat. Semoga apinya nggak padam, semoga tetap terus semangat untuk melakukan perubahan di dunia pendidikan, untuk pendidikan yang berpihak pada anak dan pendidikan yang lebih baik.